Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Penguasa Jagat, dan selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Sedulurku, di sebuah malam yang sunyinya terasa seperti menahan napas, seorang pemuda bernama Sastro berjalan pulang melewati jalanan persawahan yang dipagari kabut tipis. Malam itu adalah Jumat Kliwon, malam yang oleh orang tua-tua disebut sebagai batas paling tipis antara dunia kita dan dunia mereka yang tidak terlihat. Angin berhenti. Burung-burung sudah lama diam. Bahkan suara jangkrik seakan menunduk pada sesuatu yang lebih tua dari usia desa itu sendiri. Sastro, yang sejak kecil tidak pernah percaya pada hitungan weton, menertawakan semua cerita itu. Ah, cuma mitos, gumamnya. Ia tak tahu bahwa malam itu langkahnya menuntun pada sesuatu yang tidak seharusnya ia bangunkan. Seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya. Sejak malam itulah hidupnya berubah. Bukan pelan-pelan, tapi seakan dunia buru-buru menagih kesalahan yang bahkan tidak ia pahami. Semuanya berawal dari keberaniannya mengganggu seseorang yang lahir dengan weton Kliwon. Kliwon, simpul energi dan kekuatan batin. Dalam tradisi Jawa, Kliwon bukan sekadar hari. Ia adalah simpul energi, sebuah titik di mana kekuatan batin, naluri, dan dunia gaib bersentuhan. Orang yang lahir di hari Kliwon dipercaya memiliki rasa yang lebih peka, energi yang lebih kuat, dan penjaga tak kasat mata yang tidak sembarang orang bisa ganggu. Panjenengan pasti pernah mendengar petua orang tua, Kliwoning kato nusak benere. Jangan sembrono pada orang Kliwon. Tidak semua yang terlihat adalah yang sebenarnya. Mereka memiliki magnet yang sulit dijelaskan. Ada yang karismanya alami, ada yang pembawaannya tenang namun membuat orang segan. Namun, ketika panjenengan coba meremehkan, ada sesuatu yang membuat panjenengan menunduk tanpa sadar. Kenekatan Sastro di Desa Kertareja. Sastro adalah tipe manusia yang hanya percaya pada hal-hal nyata yang bisa disentuh. Di Desa Kertareja, ada aturan tak tertulis yang dihafal bahkan oleh anak kecil. Jangan sekalipun mempermainkan orang kelahiran Kliwon. Bukan karena mereka sakti atau sombong, tapi karena setiap kelahiran Kliwon dipercaya membawa penjaga yang setia, entah itu leluhur atau entitas gaib. Ketidakpercayaan Sastro membawanya mengusik Ratri, seorang gadis pendiam yang lahir pada Jumat Kliwon. Sastro mengejek kesunyian Ratri dan meniru caranya berjalan demi memancing tawa teman-temannya. Tetua desa yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala. Le, panjenengan orang ngerti opo sing panjenengan lakoni. Nak, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Puncaknya, saat Sastro mengejek Ratri dengan sangat parah, langit yang cerah tiba-tiba mendung. Ratri hanya menatap Sastro sekali. Tatapan singkat namun membuat tengkuk Sastro dingin seketika. Teror dan peringatan gaib. Malam itu, akibat pertama mulai terasa. Saat pulang melewati sawah, Sastro merasa ada langkah kaki yang mengikuti. Suara misterius berbisik tepat di telinganya, "Ojo ganggu sing dijogo, jangan ganggu yang dijaga." Gangguan itu meluas. Pintu rumah terbuka sendiri, bayangan lewat di pojok kamar,
Hingga puncaknya Sastro bermimpi bertemu sosok Ratri yang asing dengan suara bukan manusia yang memperingatkannya. Saat terbangun, ia menemukan sebuah batu hitam pekat di depan pintunya. Batu yang persis dengan kalung yang selalu dipakai Ratri. Tetua desa memperingatkan, "Iki duduk ancaman, iki pangeling. Yen panjenengan orang ngerti tanda iki, bakal ana tanda liyane. Ini bukan ancaman, ini pengingat. Jika kamu tak mengerti tanda ini, akan ada tanda lainnya." Kalong Kliwon, sang penjaga yang menunggu. Teror tersebut mulai menjalar ke keluarga Sastro. Adiknya, Lintang, melihat bayangan tinggi besar bersayap di samping tempat tidur Sastro. Sastro sendiri, saat melewati jembatan sungai setelah maghrib, melihat sosok hitam raksasa dengan mata memerah yang disebut sebagai Kalong Kliwon. Sosok itu tidak menyerang, melainkan melayang pelan mengikuti langkah Sastro seolah-olah sedang menunggu waktu. Mbah Karyo, seorang tetua lainnya, menegaskan bahwa itu adalah pertanda bahwa Sastro telah mengusik batas dunia gaib. Penyesalan yang terlambat. Dengan rasa takut yang luar biasa, Sastro memberanikan diri mencari Ratri untuk meminta maaf. Namun, setibanya di sana, rumah itu terasa sunyi mencekam. Pintu terbuka perlahan, menampakkan nenek Ratri dengan tatapan mata yang sangat tajam. Wanita tua itu berkata dengan suara berat, "Jenengan wis milih dalan sing ora gampang dibaleni. Kamu sudah memilih jalan yang tidak mudah untuk diputar kembali." Sastro pun dipersilakan masuk ke dalam rumah yang terasa sangat dingin. Ruang tamu yang membeku. Sastro melangkah masuk ke dalam rumah Ratri dengan perasaan was-was. Ruangan itu tidak hanya dingin karena udara, tapi dingin yang seolah-olah menyerap kehangatan hidup dari dalam tubuh. Di sudut ruangan, aroma kemenyan tipis bercampur dengan wangi bunga melati yang mulai layu menusuk penciumannya. "Duduklah, Le," suara nenek Ratri terdengar seperti gesekan kayu tua. Sastro duduk bersimpuh, kepalanya tertunduk dalam. Ia tidak berani menatap dinding rumah yang penuh. Dengan foto-foto tua hitam putih yang seakan-akan matanya bergerak mengikuti setiap gerak-geriknya. "Sastro, apa yang kamu cari?" tanya nenek itu tiba-tiba. Saya ingin meminta maaf pada Ratri, Mbah. Saya mengaku salah. Saya sudah lancang, jawab Sastro dengan suara bergetar. Bayangan di balik tirai. Tepat setelah Sastro mengucapkan kata maaf, sebuah tirai di ruang tengah tersingkap. Bukan Ratri yang muncul, melainkan hembusan angin yang sangat kuat hingga memadamkan lampu minyak di meja. Dalam kegelapan itu, Sastro melihat sesosok bayangan besar berdiri tepat di belakang kursi nenek Ratri. Sosok itu sama dengan yang ia lihat di jembatan, makhluk bersayap dengan mata merah yang menyala redup. Penjaga itu tidak butuh kata-katamu, Sastro, nenek Ratri melanjutkan tanpa terganggu kegelapan. Ia hanya butuh kesungguhan rasa. Orang Kliwon itu wadahnya besar. Jika kamu mengisinya dengan kebencian atau ejekan, maka penjaganya akan mengembalikan beban itu kepadamu berkali-kali lipat. Tiba-tiba, Ratri muncul dari kegelapan. Ia tampak sangat tenang,
namun auranya begitu kuat hingga Sastro merasa dadanya sesak. Ratri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mendekat dan meletakkan tangannya di atas batu hitam yang dibawa Sastro. Upacara penyelarasan rasa. Kembalikan apa yang bukan milikmu ke sungai tempat kamu melihat bayangan itu, bisik Ratri. Suaranya halus namun bergema. Dan berjanjilah, jangan lagi meremehkan apa yang tidak kamu pahami. Dunia ini luas, Sastro. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Sastro mengangguk cepat. Ia merasakan beban berat yang selama ini menggelayuti pundaknya perlahan-lahan luruh. Malam itu juga, di bawah bimbingan batin yang ia rasakan dari tatapan Ratri, Sastro pergi ke sungai desa. Ia melepaskan batu hitam itu ke dalam aliran air yang tenang. Anehnya, begitu batu itu menyentuh air, suara kepas sayap yang selama ini menghantuinya terdengar untuk terakhir kalinya, menjauh menuju angkasa dan menghilang di balik rembulan. Pesan untuk kita semua. Kisah Sastro adalah pengingat bagi kita semua. Dalam tradisi Jawa, menghormati sesama bukan hanya soal etika sosial, tapi juga menjaga keselarasan energi alam semesta. Weton Kliwon, dengan segala misteri dan penjaganya, adalah simbol bahwa setiap manusia membawa bekal spiritualnya masing-masing. Janganlah kita sombong atau merasa paling benar hanya karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik selubung gaib. Karena terkadang, sesuatu yang kita anggap mitos adalah kebenaran yang sedang menunggu waktu untuk membuktikan dirinya. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan, terutama terhadap hal-hal yang bersifat sakral. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.